Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari satu Ahmad Mufariudin dan yang kedua Rizky Kurnia Putra saya sendiri dan yang ketiga Rika Risti Lestari dan yang terakhir keempat Dian Rahmah Widianti. Jadi di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang internet, intranet dan extranet. Oke, yang pertama kita lanjut ke pengertian internet, yaitu jaringan global yang menghubungkan berjuta-juta komputer di seluruh dunia yang saling terhubung melalui jalur telepon, kabel, maupun satelit. Komputer yang tersambung ke internet menyediakan informasi-informasi yang terbuka untuk umum, sehingga pemakaian internet dapat menghubungi banyak komputer kapan saja dari seluruh penjuru dunia untuk mengirim berita, memperoleh informasi, dan transfer data. Yang kedua, pengertian intranet. Intranet adalah jaringan komputer yang hampir sama dengan internet, namun cakupannya bersifat lokal. Intranet umumnya digunakan di suatu perusahaan atau organisasi, sehingga jika intranet yang dimiliki suatu perusahaan atau lembaga ingin dapat berhubungan dengan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia, maka harus terhubung dengan internet. Yang ketiga, pengertian extranet, yaitu jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, dan pelanggan, dan lain-lainnya. Istilah-istilah dalam internet yaitu ada web. Yang pertama yang merupakan fasilitas dari internet yang dapat menampilkan data-data berupa teks, gambar, bunyi, animasi, dan data multimedia lainnya melalui internet. Yang kedua, World Wide Web, WWW, biasanya disebut seperti itu. Kumpulan penyediaan layanan web di seluruh dunia yang dapat menyediakan data dapat digunakan secara bersama. Lalu yang ketiga, situs web, websites, yaitu sebuah alamat tertentu di www yang menyediakan informasi tersebut untuk membuka sebuah situs web yang digunakan browser. Contoh situs web yang terkenal misalnya http://2 www.google.com. Dan berikutnya halaman web. Halaman web merupakan elemen-elemen penyusun sebuah situs web, diumpamakan seperti buku. Halaman web merupakan lembaran-lembaran kertas penyusun buku tersebut. Dan yang terakhir, halaman muka, homepage. Halaman muka adalah merupakan halaman muka dari sebuah situs web, ibarat sampul yang dimiliki sebuah buku. Homepage biasanya berupa daftar isi dari situs. Istilah-istilah dalam internet. Browser merupakan aplikasi yang digunakan untuk berselancar di dunia internet. Universal Resource Locator, yaitu URL. Biasanya itu ada di link Google yang merupakan sebuah alamat yang mengacu pada sebuah tempat tertentu di belantara internet. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yang seperti yang di awal tadi merupakan bagian dari sebuah URL yang mengidentifikasi lokasi web dan digunakan dalam protokol HTML. Terus lanjut ke hyperlink, merupakan fasilitas yang berperan mereferensikan sebuah teks atau gambar ke alamat lain di belantara internet. Dan yang terakhir, alamat IP address, yaitu merupakan protokol yang digunakan dalam internet yang secara teknik bermakna suatu bentuk pengisian dan pengalamatan data-data dan informasi yang akan dikirim. Layanan dalam internet, World Wide Web, yaitu untuk mengakses sebuah web kita memerlukan software yang disebut browser. Browser yang populer saat ini adalah Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera Mini, Google Chrome, dan lain-lainnya. Lanjut ke FTP,
file transfer protocol, yaitu layanan yang digunakan untuk memindah file dari satu komputer ke komputer lain di internet dengan konsep client server menggunakan layanan VTP. Oke, mohon maaf ini ada kesalahan pengeditan. Untuk yang email elektromatik adalah surat yang dapat dikirim melalui internet. Dengan email kita dapat mengirimkan dan menerima file yang berupa teks, gambar, dan sebagainya. Terus chatting adalah obrolan di internet yang ditulis yang berupa suara maupun video seperti berbicara tatap muka seperti di video virtual atau di pengajaran perkuliahan kita. Seperti itu. Dampak positif dan negatif dalam internet. Ya, dampak positifnya 1. Internet sebagai media komunikasi. 2. Sebagai media pertukaran data. 3. Sebagai media mencari informasi. 4. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dan bidang perdagangan. Untuk dampak negatifnya yaitu kekejaman untuk keuntungan, cara mendeteksi transaksi, terus banyak informasi yang masih belum jelas, seperti itu. Oke, terima kasih dari presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.